Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki pokok bahasan tentang perilaku menyimpang ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Handoko Subianto. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan absen dulu ya pada pagi hari ini. Andre Adis hadir. Doni Subarkah. Hadir. Alhamdulillah. Fajrin. Hadir, Pak. Putri Cahyani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita langsung saya ingat prokes selalu dijalankan. Sudah kelihatan di situ? Sudah. Materi pokok bahasan kita pada pagi ini adalah tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu seperti apa menurut kalian? Kira-kira bayangan kalian yang akan kalian pelajari itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu, silahkan. Menurut saya, perilaku menyimpang adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Oh iya, bagus ya, bagus. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama kalian itu mampu untuk mendeskripsikan ya pengertian perilaku menyimpang dan ciri-ciri perilaku menyimpang. Kemudian yang kedua, kalian itu mampu untuk menganalisis ya atau menganalisa ya dari pengertian perilaku menyimpang serta ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Ya. Nah, seperti apa sih peta konsep ya dari pokok bahasan yang akan kita pelajari tentang. Pertama kita akan melihat bagaimana pengertian atau definisi dari perilaku menyimpang. Dua, yaitu ciri-ciri dari penyimpangan. Kemudian yang berikutnya tentang bentuk-bentuknya dari penyimpangan itu seperti apa saja. Dan tentang dampaknya ya, dampak dari penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana teori-teori dari penyimpangan. Pada pertemuan hari ini ya, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri penyimpangan saja. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ini. Coba dari 3 gambar ini gambar tentang apa saja? Perilaku ugal-ugalan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ini ya. Apa ini? Orang ditangkap polisi. Dan yang paling bawah ini Judi. Orang yang sedang bermain kartu ya, judi ya. Dari 3 gambar ini kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Orang-orang yang sedang melanggar norma. Dari ke situ kan dapat kita lihat bahwa itu sebuah perilaku atau tindakan yang tidak diharapkan oleh masyarakat secara umum. Pertama menurut Robert Markus Zakalawang bahwa penyimpangan itu semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki perilaku tersebut. Menurut Andre atau mungkin Alvia, Pihak berwenang atau masyarakat atau keluarga, Pak. terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Yang berikutnya menurut Van der Sandel ya. Nah, di sini ya dikatakan perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Dalam arti masyarakat. Di sini saya gambarkan ya, ada anak muda yang sedang naik motor balapan di mana? Jalan raya atau jalan umum. Nah, menurut Bruce G. Cohen ya, itu dikatakan itu sebagai apa? Setiap perilaku yang tidak menyesuaikan diri ya dengan kehendak masyarakat. Ya, bahwa perilaku menyimpang itu merupakan sebuah perilaku ya yang tidak bisa menyesuaikan diri
dengan kehendak masyarakat. Seperti apa? Ya, kehendak masyarakat, keinginan. Seperti apa itu? Kehendak atau keinginan itu ya yang penting tertuang di dalam apa? Nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ini dicontohkan. Coba lihat ya, anak muda yang sedang nongkrong pada malam hari. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, mau ada yang masih belum paham tentang definisi dari perilaku menyimpang. Kalau tidak ada berarti saya anggap ya, berarti sudah paham ya semuanya. Baik, yang berikutnya ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Yang pertama, bahwa penyimpangan itu harus dapat didefinisikan. Bahwa perilaku menyimpang itu ya harus dapat dinilai ya, berdasarkan apa? Kriteria tertentu dan diketahui penyebab penyimpangan. Yang kedua, penyimpangan dapat diterima, dapat juga ditolak. Bahwa tidak selamanya perilaku menyimpang itu selalu negatif gitu ya. Ada kalanya penyimpangan dapat diterima oleh masyarakat atau bersifat positif. Seorang perempuan yang sedang apa? Mengendarai bus. Menurut kalian itu penyimpangan negatif atau positif? Ya, positif. Ada yang bisa menjawab, kenapa itu positif? Silakan. Karena tidak semua supir itu harus lelaki. Itu ya, bukan negatif. Ya, berikutnya yaitu penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Ya. Relatif dan mutlak itu yang seperti apa kira-kira? Begini ya, bahwa penyimpangan yang relatif dan penyimpangan mutlak ya, itu dikatakan bahwa semua orang pernah melakukan tindakan menyimpang ya, namun masih pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangannya. Nah, maksudnya bagaimana itu ya? Nah, ini harus kalian cermati dengan baik. Sekarang gambarannya kayak gini. Ya, biar gampang, mudah dalam memahami. Misalkan Andre, menurut Andre itu antara Dinda dengan si Vivi dengan Putri ya, menurut kamu siapa yang paling cantik? Ya, itu kan. Semua wanita cantik, Pak. Menurut Handoko, siapa Pak? yang paling cantik? Ya menurut saya cantik semua sih, Pak. Cuma kan ya perempuan mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Ternyata setiap individu ya, kalian sebagai laki-laki, kalian sebagai perempuan, ketika menilai pasangannya masing-masing, ya melihat kalau ditanyakan apakah ganteng ataukah cantik, oh ternyata memiliki penilaian yang berbeda-beda. Ketika sebuah penyimpangan itu, ya, ketika penyimpangan itu pun juga sifatnya relatif ya. Ya makanya dikatakan di sini semua orang pernah melakukan tindakan menyimpang. Namun ketika masih dalam batas-batas tertentu ya, yang sifatnya relatif untuk semua orang, ketika penyimpangannya itu sifatnya itu negatifkah atau mungkin positifkah. Nah, dari situ kita bisa tahu dan itu dapat dilihat dari apanya. Ya, dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensinya ya dan kadar dari penyimpangannya. Ketika penyimpangan itu sudah melanggar terhadap norma itu sangat berat, maka jelas itu sebagai suatu penyimpangan. Dan semua penyimpangan itu kan bagaimana masyarakat itu dalam menilai. Oke, yang berikutnya ya, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Kalau budaya ideal kan jelas, itu merupakan segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Entah itu kelompok atau mungkin masyarakat secara luas. Ya, ketika dibuat sebuah aturan, ternyata kok masih ada anggota-anggota lain yang melakukan penyimpangan, tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Yang berikutnya, ada norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Itu yang bagaimana? Nah, di mana kita lihat bahwa norma penghindaran merupakan pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa ya harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Karena bentuk penyimpangan itu
bersifat ya setengah melembaga. Karena apa? Di situ ada suatu celah. Ya karena di mana di situ ada sebuah norma, pasti ada celah untuk melakukan suatu penyimpangan. Kemudian yang berikutnya, ya, penyimpangan sosial itu bersifat adaptif. Ya. Ya, dalam arti penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi sebuah ancaman, tapi terkadang perilaku tersebut dapat dianggap sebagai alat ya pemikiran stabilitas. Itu ya tentang ciri-ciri dari penyimpangan menurut Paul B. Hutton. Ini materi yang saya sampaikan ya. Berarti dengan seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan kalau belum paham, silakan. Tadi penyimpangan sosial bersifat adaptif, penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman. Itu contohnya seperti apa? Misalkan kalau kalian yang di kelas kalian saja ya paling mudah, ternyata ada teman dia selalu cenderung menyendiri lah ya kecenderungannya. Oh berarti mungkin ada yang kurang, dia kurang mungkin diajak berkomunikasi atau mungkin yang lain. Sehingga apa? Teman-teman melakukan ya gampangnya rembugan, berdiskusi agar teman yang mungkin kecenderungan diam, kurang berinteraksi itu perlu melakukan sebuah pendekatan, dan pendekatan itu kan akhirnya apa? Itu sebuah lahir ya pemikiran untuk menciptakan stabilitas di dalam kelas kalian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan ambil kesimpulan bahwa apa? Kesimpulan bahwa dari pengertian-pengertian dari para ahli itu bahwa penyimpangan itu adalah sebagai sebuah sikap ya, suatu sikap atau tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, orang-orang yang memiliki perilaku menyimpangan itu disebut dengan devian ya. Nah, kemudian penyimpangannya itu disebut sebagai suatu deviasi. Nah, adapun ciri-ciri menyimpang ya, kalian harus selalu ingat ya, bahwa penyimpangan itu yang pertama harus dapat didefinisikan. Dapat diartikan ya adanya kategori-kategorinya atau kriteria. Kemudian yang kedua, penyimpangan itu bisa diterima atau juga bisa ditolak ya. Dan kata lain penyimpangan itu bisa negatif kah atau juga bisa positif. Kemudian penyimpangan itu sifatnya relatif ya. Dan penyimpangan itu juga mutlak. Kemudian yang keempat yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal ya. Terkadang bahwa penyimpangan yang terjadi itu antara harapan ya dari aturan-aturan yang sudah dibuat dan kenyataan yang terjadi di masyarakat atau dalam suatu kelompok ternyata berbeda. Dan yang kelima yaitu adanya norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Mereka tidak harus melanggar nilai norma, tapi di situ kan ada suatu celah, maka dia dapat melakukan sebuah penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan sosial itu bersifat adaptif atau dapat menyesuaikan, sehingga itu akan mendorong menciptakan pemikiran untuk mencapai sebuah stabilitas. Kemudian nanti ini ada tugas ya secara berkelompok, masing-masing satu kelompok itu 3 orang. Nanti tugasnya, nah ini nanti ada sebuah artikel yang harus kalian baca dan itu sudah saya unggah di LMS ya. Nanti kalian tinggal mendiskusikan ya, didiskusikan itu kemudian kalian kumpulkan dan pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan. Artikelnya itu nanti setelah kalian nanti membaca artikel itu kalian diskusikan dengan kelompok ya, satu kelompok itu 3 orang ya. Yang pertama berdasar artikel tersebut ya bagaimana pengertian dari perilaku menyimpang menurut kalian ya, menurut kelompok kalian, bukan berdasarkan ahli tapi berdasarkan artikel yang kalian baca. Apa itu perilaku menyimpang ya. Kemudian yang kedua ciri-ciri penyimpangan yang terjadi, satu kelompok 3 orang ya. Kalau udah paham nih artikelnya seperti ini saya panjangkan. Ini tentang komplotan maling helm ya yang membobol rumah mewah di Jakarta Barat itu ditangkap. Ini sumber beritanya ada, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 14.28. Ini nanti kalian tugasnya kalian unggah di LMS. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.